Terdengar Ustaz. Baik, Jelas. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, azakumullah jami'an. Yang saya muliakan, saya hormati perwakilan dari DPW PKS Sumatera Selatan, Bapak Jumono, dan juga pengurus dari BPKK DPD PKS Kota Palembang, ketua dan stafnya, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu yang menyaksikan program kita di kesempatan pagi menjelang siang ini. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim via online di kesempatan pagi menjelang siang ini. Dan saat ini kami minta maaf sekali, mungkin karena kondisinya sedang dalam keadaan safar juga. Kami dari hari Jumat kalau tidak salah, Kamis ya, kami berangkat perjalanan darat ada menuju Sumatera Barat dan melewati Kota Palembang di hari Jumat ya, karena kami pakai kendaraan, pakai mobil pribadi, bahwa mengikuti menyebarkan misi gerakan wakaf Quran. Jadi membawa beberapa amanah dari beberapa donatur yang ingin menyebarkan Quran ke beberapa pelosok termasuk daerah. Dan hari ini sekarang berada di Palembang, sebelumnya berada di Kota Pariaman ya, sebelumnya kami semalam di Payakumbuh. Nah, kalau Palembang sebenarnya sudah kami lewati ya pada saat perjalanan darat, lewati tol Jakabaring, terus lanjut ke Lubuk Linggau, sampai akhirnya sampai hari Sabtu di Sumatera Barat. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelumnya minta maaf jika ada keterbatasan koneksi nanti, karena ini sangat terbatas sekali. Ya, kami dengan peralatan seadanya untuk bisa terkoneksi untuk pada Bapak dan Ibu semua yang ada di Kota Palembang khususnya. Dan kita hari ini membahas tentang bagaimana sejatinya peran kita yang sejatinya peran yang tidak bisa disepelekan, karena menjadi orang tua adalah salah satu peran yang akan menentukan nanti posisi kita di akhirat. Apakah kita mendapatkan kemuliaan dengan hadiah dari Allah, yaitu berupa surga yang ditempati oleh kita. Bahkan surga yang dimiliki oleh orang tua yang mendidik anaknya adalah surga yang istimewa. Dalam suatu riwayat, ya, Imam Ahmad dan Baihaqi menyebutkan, hadis dari Rasulullah SAW, innar rajula laturfa'u darajatahu fil jannah. Sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Ya, fayaqul anna lihadza, dan orang ini pun bertanya heran, bagaimana bisa aku dapat hal ini? Dia bertanya karena merasa hal ini sesuatu yang tidak terpikirkan di dunia. Dia kebayang masuk surga, tapi nggak kebayang kalau derajatnya ditinggikan. Gitu. Masuk surga aja bagi dia udah spesial banget, istimewa banget. Lah ini masuk surga ditinggikan pula, maka dia bertanya heran. Karena dia merasa di dunia ibadahnya biasa-biasa aja, ya, sholat wajib-wajib aja, ya, jarang sholat sunnah. Ya, pernah sekalinya sholat sunnah pas berat badan nambah kan gitu. Puasa sunnah pas berat badan nambah gitu. Jarang puasa wajib, jarang puasa sunnah gitu. Nah, ternyata dia kok bisa dapat posisi yang mulia gitu. Ya, ketika dia dapat itu dijawab oleh Allah, fayuqal bi istighfari waladikala. Hal ini disebabkan doa dan permohonan ampun dari anak-anak. Jadi betapa anak yang kita didik kelak akan menjadikan derajat orang tuanya mulia pada saat di akhirat. Atau posisi yang paling bahaya adalah ketika kita abai dalam urusan pengawasan ini menyebabkan kita jatuhkan ke dalam neraka. Betapa nanti di akhirat ada anak-anak yang akan menuntut orang tuanya disebabkan hak yang tidak dipenuhi. Dan ini sejatinya bukan hanya di akhirat, di dunia pun sejatinya disebutkan dalam sebuah asar yang dinukil dari kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, bahwa Umar bin Khattab sendiri pernah menangani kasus seorang bapak yang awal mulanya mengadukan anaknya. Ya, dia mengadukan anaknya karena bandelnya. Ja'a rajulun la amirul mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan dalam asar tersebut
datang seorang laki-laki mengadukan kepada masalahnya kepada Amirul Mukminin, yashku ilahi iquqa ibnahu, dia datang mengadukan kebandelan anaknya. Maka faqala al-ibnu, ya, berkata anak ini, ya Amirul Mukminin, alaysa lil waladi huququn ala abihi. Pak Amirul Mukminin, adakah hak anak sama bapaknya? Itu dia waktu diomelin dia protes, ya, dia ingin menanyakan adakah hak anak sama bapaknya. Maka dijawab bahwa qal bala ada. Famah ya Amirul Mukminin, apa saja hak anak sama bapaknya? Maka dijawab oleh Umar, an yantankiya ummahu wa an yuhsina ismahu wa an yu'allimahul kitab, ya, yakni Al-Qur'an. Engkau berhak mendapatkan ibu yang baik, engkau berhak mendapatkan nama yang baik, dan engkau berhak mendapatkan pengajaran yang baik. Ya, maka pengajaran ini masuk ada pengajaran Al-Qur'an, itu pengajaran Al-Qur'an. Maka anak ini mengatakan, ya Amirul Mukminin, innahu lam yaf'al syai'an min dzalik. Sesungguhnya tidak satu pun dari yang kau sampaikan kepadaku ditunaikanlah ayahku. Amma umi fa innaha zanjatun kanat la majusi. Ibu saya seorang negro dan agamanya majusi. Jadi ibu saya tuh negro, ya, dan agama majusi. Dia protes karena agama ibunya, ya, disebutkan dalam riwayat ini pakai lam taukid, lam penguat, yaitu lam majusi. Ibu saya itu majusi. Dia protes karena bagaimana bisa saya mengenal Allah tapi ibu saya justru mengajarkan menyembah hati. Faqad samaniya ju'lan, dan sekesi namanya ju'lan, ya, ai khunfas, artinya curut, ya, atau kecoa, bahkan ada yang mengartikan juga kumbang. Ya, artinya buruk sekali namanya. Walam yu'allimni minal kitabi harfan wahidan, dan saya tidak diajarkan satu huruf pun dari Al-Qur'an. Maka Umar yang mendengarkan pengaduan anak ini mengatakan kepada si bapak, aji tatashku uquqa ibnak. Kau datang untuk mengadukan kebandelan anakmu, laqad aqaqtahu qabla an yaqaq. Engkau sudah durhaka sama anakmu sebelum anakmu mendurhakaimu. Wa sa'ta ilahi qabla an yusi'a ilaik, dan kamu sudah merugikan anakmu sebelum anakmu merugikan dirimu. Dan ini dijadikan salah satu hujah bahwa kelak nanti orang tua, ya, bukan hanya di dunia dituntut tapi di akhirat juga. Ketika ada seorang ayah dan ibu yang karena kesibukannya, abai dalam pengasuhannya, lepas dari tanggung jawabnya, buat tugas pokok orang tua, khususnya ayah lah, bukan memberi nafkah, itu tugas yang kesekian. Memang nafkah adalah bagian dari tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya. Tapi yang paling utama bukan nafkah. Tugas pokok seorang ayah adalah ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi itu tugas pokoknya. Sehingga kalau ada orang tua yang sampai melalaikan tugas pokoknya, dia sibuk ada mencari nafkah, sibuk nyari duit, tapi anaknya tidak diperhatikan bagaimana pola asuhnya, hingga tidak terpikirkan bagaimana masa depannya, tidak dirancang oleh orang tuanya, sungguh orang tua yang seperti inilah yang kelak akan mendapatkan kerugian. Di dunia dia rugi, kelak dia akan mendapatkan anaknya justru mengesalkan hatinya, anak-anak yang tidak beriman pada Allah, anak-anak yang mungkin melakukan, memiliki akhlak yang tercela. Di akhirat dia kelak ditanya oleh Allah karena ketercelaan anaknya ini disebabkan karena kelalaiannya. Kalau sekiranya anak memiliki akhlak tercela, tapi disebabkan karena pengaruh luar, sementara orang tua masih bersungguh-sungguh, ini tentu dimaafkan. Karena yang jadi masalah bukanlah anak itu baik atau buruk, tapi masalah apa yang kita lakukan kepada anak. Sekiranya anak kita tetap buruk, tetapi kita tetap berusaha menjalani tugas sebagai orang tua yang tak pernah bosan membimbingnya, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam ketika dia berucap, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku sayang, ayo naik perahu bersamaku. Wala takum al kafirin, jangan kamu bersama orang kafir. Ini menunjukkan tak pernah bosannya Nabi Nuh untuk mengajak anak-anaknya, memberikan isyarat bahwa Nabi Nuh sosok yang memberikan perhatian, bahkan ketika anaknya kafir masih diberikan yang namanya Nabi Nuh tidak dianggap gagal oleh Allah, bahwa anaknya memang mati dalam keadaan tidak beriman, tapi Nabi Nuh tidak dianggap gagal. Maka sebagai orang tua kita harus pahami usaha kita dalam rangka membimbing anak kita ini adalah poin penting dalam pengasuhan. Dan inilah mengapa salah satu yang diingatkan Allah, bagaimana mempersiapkan dalam hal ini masa depan anak. Masa depan yang dimaksud adalah sesuatu yang terkait dengan pengasuhan yang memiliki visi misi yang kuat. Bahwa sejatinya orang-orang hebat yang ada di masa depan justru adalah orang-orang yang bukan sekedar berasal dari dalam hal ini dadakan, ya,
Pengasuhan sejatinya yang terjadi dilakukan oleh orang rebah adalah pengasuhan by design. Pengasuhan yang sudah ada desainnya, menunjukkan bahwa bagaimana ayah ibunya memiliki ya yang namanya visi dan misi yang panjang. Ya, mereka berkaitan pengasuhan, mereka bukan sekedar pada saat berumah tangga menikah sekedar memuaskan syahwat. Menikah bagi sebagian orang yang memiliki visi peradaban adalah dalam rangka mewujudkan yang namanya visi dan misi kehidupan mereka. Dalam hal ini anak dijadikan bagian dari visi misi mereka. Sehingga orang-orang yang memiliki visi misi yang jauh ke depan, mereka akan merancang betul bagaimana pengasuhan anak-anaknya sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Inilah salah satu mukmin yang betul-betul mentadaburi dengan sungguh-sungguh firman Allah surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah perhatikan apa yang kalian kerjakan di esok hari. Bahwa sejatinya Allah mengingatkan tentang visi misi sebagai orang tua justru di ayat ini. Apa yang kalian persiapkan untuk hari esok? Apa yang kalian perhatikan untuk masa depan ya dalam hal ini? Masa depan kalian termasuk keturunan kalian. Inilah visi misi yang sejatinya muncul dimiliki oleh orang-orang yang memiliki yang namanya visi misi yang jauh, sehingga bagi mereka ya membina rumah tangga bukan sekadar yang penting syahwatnya tertumpahkan, halal tidak, tapi mereka pun dalam urusan berkaitan dengan menikah mereka punya yang namanya visi misi, sehingga bahkan dalam urusan mencari pasangan mereka mencari pasangan yang betul-betul untuk dalam rangka menerapkan visi misi ini. Inilah yang membuat akhirnya pernikahan memiliki ya batu loncatan untuk menghasilkan generasi berkualitas. Maka kita dapati contoh yang mungkin beberapa kali kita dengar, misalnya seperti misalnya yang populer itu adalah kisah Najmuddin Al-Ayyub. Bagaimana Najmuddin Al-Ayyub ya seorang yang memiliki visi misi luar biasa, dia menginginkan bahwa kelak di masa itu pada saat Al-Aqsa berada dalam cengkraman kaum Zionis yang saat itu dipegang oleh kaum Salibis, ya kaum Salibis saat menguasai waktu itu Al-Aqsa, maka dia memiliki keinginan yang mulia bahwa dia akan mengharapkan dirinya bisa membebaskan Al-Aqsa. Dalam hal ini dia meyakini kalau bukan dirinya pastilah anak dan keturunannya. Maka ketika dia sudah berusia melewati targetnya, maka ketika dia mencari jodoh pun berkali-kali orang menjodohkannya dengan banyak wanita. Tapi ketika dia menjodohkan dengan banyak wanita, tidak satu pun yang dia inginkan. Padahal wanita yang dijodohkan bukan sekedar cantik, tentu juga memiliki kriteria sebagaimana yang diharapkan. Kriteria solehah misalnya. Dia wanita soleh, hafal Quran, tapi kenapa kamu tolak? Semua wanita yang disodorkan pada ditolak. Sampai dia mungkin seperti layaknya jomblo di zaman sekarang mendapatkan banyak cibiran. Ya, udah kenyang lah ya jomblo-jomblo yang dialami oleh Najmuddin Ayyub itu udah sama lah. Ya, kalau sekarang kan memang lebih sadis, ada aja lah bahan untuk membuli kan gitu ya. Ya ATM aja udah bersama, kamu aja masih mandiri kan gitu sering. Ya, segitiga sama kaki, kamu sama siapa kan gitu ya. Itu udah kenyang lah makanya sehari-hari jomblo gitu. Nah, Najmuddin Ayyub juga mengalami ini, tapi dia mah cuek aja, dia karena ngerasa bahwa sindiran itu bukan karena orang tidak memahami betapa pernikahan bagi dia bukan sekedar iya ada ahwat nih nikah selesai, tidak. Bagi dia romantisme itu adalah ketika orang memandang bersama-sama, jadi bukan saling mematap. Romantisme bagi dia adalah bukan saling memandang wajah, saling menatap, tapi romantisme adalah bergandeng tangan menatap masa depan kan begitu. Jadi nggak menatap saling menatap, tapi menatap di arah yang sama ya. Sampai akhirnya karena dia nggak tahan dengan bulian yang mungkin diterima, ada orang-orang yang berkorek-korek, kenapa sih udah umur 30-an nggak nikah-nikah? Kamu tuh bener-bener ya. Bahkan dicurigai mungkin ada orang-orang yang hatinya mungkin kotor ya. Akhirnya dia pun mengatakan, saya akan menikah dengan wanita yang memiliki tujuan untuk membebaskan Al-Aqsa. Ya ini menunjukkan betapa dia memiliki visi misi yang luar biasa. Saya hanya akan menikah dan wanita yang memiliki tujuan membebaskan Al-Aqsa. Ya, dan itu membuat kawannya yang mencoba memprotesnya diam. Ya awalnya mereka mungkin nggak nyangka kalau jawaban dari seorang yang bernama Najmuddin Ayyub akan seperti itu. Sampai kalimat ini pun ya suatu saat ketika dia sedang berjalan diceritakan bagaimana dia melewati sebuah rumah yang saat itu
terdengar suara seorang bapak yang mengomeli putrinya. Betapa sang bapak itu marah karena putrinya berkali-kali sama menolak setiap laki-laki jodohkan padanya. Di kalangan bangsawan, kalangan ulama, cendekiawan, semua ditolak. Sampai akhirnya sang ayah bertanya beralik, apa sih yang kamu inginkan? Wanita ini dengan cepat mengatakan, sesungguhnya aku hanya akan menikah dengan seorang laki-laki yang siap mendidik anak bersamaku membebaskan Al-Aqsa. Dan kalimat ini ketika diucapkan dengan lantang, persis pada saat si lelaki ini lewat depan rumahnya, inilah yang disebut jodoh. Jodoh terkait dengan bagaimana cara Allah mempertemukannya dengan sesuatu yang kadang tidak diduga. Ya mana maka pada saat itulah akhirnya terbayanglah yang namanya terdengarlah kalimat ini oleh Najmuddin Ayyub. Maka Najmuddin Ayyub begitu luar biasa langsung mengetuk pintu rumah si orang tua ini dan bertanya, siapa yang berkata tadi? Maka lelaki itu mengatakan, dia anakku. Jodohkan aku dengan anak Anda. Gitu. Karena sesungguhnya aku mencari apa yang selama ini aku cari, yaitu seorang wanita yang membebaskan Al-Aqsa. Maka mereka menikah. Jadi ternyata memang urusan menikah bagi sebagian orang bukan sebagian urusan yang sekedar ya udah punya duit, udah punya duit selesai gitu ya, atau mungkin punya selesai. Tapi lebih karena mereka punya pertimbangan ya dalam hal ini berkaitan dengan rancangan masa depan. Bahwa merancang masa depan anak bahkan dimulai dari memilih partner yang tepat. Makanya banyak orang-orang yang memiliki keinginan merancang masa depan anaknya tapi gagal dalam melakukannya karena partner yang boleh jadi salah ya. Tentu dalam hal ini tanpa maksud untuk misalnya kita menyalahkan atau mungkin menganggap salah perhitungan atau mungkin kita menyalahkan takdir ya, misalnya kita bisa belajar bagaimana ya apa yang dialami oleh Nabi Nuh misalnya ya, yang akhirnya berimbas kepada anaknya yang sulit diajak kepada dakwahnya, itu anaknya bernama Yam atau Kan'an, yang anak keempat ya. Nabi Nuh memiliki 5 anak, yang pertama Syam, yang kedua Ham, yang ketiga Yafis, yang keempat bernama Yam atau Kan'an, yang kelima Abir. Nah, Abir ini wafat sebelum peristiwa banjir dahsyat di masa Nabi Nuh, sehingga yang paling kecil namanya Yam atau Kan'an. Dan ternyata Yam atau Kan'an ini kekeh dengan kekafirannya disebabkan salah satunya karena dia mengikuti ajaran dari ibunya. Ibunya sebutkan bernama Wali'ah, ya sebutkan oleh Mukatsir, Ibnu Abbas dan tafsir Mukatsir, itu mengikuti ajaran kaumnya. Nah, jadi salah satu penghambat yang membuat visi misi itu tidak bisa terancang dengan baik, yaitu ketika orang tua tidak memiliki yang namanya keharmonisan khususnya dalam memandang masa depan anak. Itulah mengapa pernikahan dalam Islam bukan sekedar ya urusan berkaitan dengan kebutuhan syahwat. Bagi orang-orang yang memiliki visi misi peradaban yang jauh ke depan, dia bukan sekedar pertimbangan cantik, bukan sekedar pertimbangan kaya, bahkan bukan sekedar pertimbangan akhlaknya baik gitu. Tapi ada yang lebih visi yang lebih kuat, pertimbangan ya dalam hal ini apa visi misi yang kuat dari dia. Bagaimana pola hidupnya. Itu yang memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan ya. Sehingga ini yang terjadi sama Najmuddin Ayyub. Najmuddin Ayyub dia menikah, mencari-cari wanita, kalau disodorkan kepada Hafizah banyak. Kalau disodorkan kepadanya seorang wanita yang soleha banyak. Wanita yang mulia banyak. Tapi ternyata tidak cukup itu untuk menjalankan visi misi dia. Bahwa bagaimana dia memiliki masa depan untuk membuat anak menjadi seorang pembebas Al-Aqsa. Karena pembebas Al-Aqsa tidak cukup hanya dimiliki oleh seorang ibu yang hafizah. Kalau hafizah tapi mentalnya mental yang pengecut, misalnya ibu-ibu yang baru ditinggal oleh maaf gitu suaminya berhari-hari langsung ngambek gitu, habis itu suami pulang nggak mau ditegur ya, kemudian suami dikunci tidur di teras bareng kucing misalnya. Nah kalau itu terjadi ya mungkin ya suami yang kayak gini juga bingung gimana cara mendidiknya. Bagaimana seorang Ismail bisa menjadi seorang yang terpenuhi dari visi misinya Ibrahim. Bayangkan seorang Ibrahim ketika berdoa untuk anaknya, dia sudah merancang visi misi bagi anaknya, itu disebutkan di surat Ibrahim ayat 35, 36, 37. Di mana rangkaian doa dari Ibrahim ini menunjukkan seorang ayah yang memiliki visi misi yang jauh terhadap keturunannya. Visi misi seorang Ibrahim itu awal mula disebutkan di dalam surat Ibrahim, surat Al-Baqarah ayat 129.
Ya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim min ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya, intinya dia berdoa, utuslah di tengah mereka kaum tersebut ya seorang nabi yang intinya ya membacakan ayat-ayatmu, kemudian ngajarkan kitab dan hikmah dan mensucikan jiwa mereka. Itu yang diinginkan oleh Ibrahim. Itu visi umumnya. Tapi secara spesifik Ibrahim menyebutkan bagaimana visi misi itu diterjemahkan di dalam surat Ibrahim 35, 36, 37. Ya bagaimana beliau mengatakan dalam ayat tersebut, ya Rabbi ij'al hadzal balada amina wajrubni wa bani an na'budal asnam. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah jadikan negeri ini negeri aman dan nyaman dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Rabbana Rabbi innahunna adlana katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya setan itu telah banyak menyesatkan manusia. Barang siapa yang mengikutiku, maka dia bagian dari golonganku. Barang siapa yang menolakku, sesungguhnya engkau Maha Pengampun. Itu dua ayat ini menunjukkan satu visi Ibrahim terkait dengan akidah. Bagaimana dia merancang masa depan keturunannya yang bersih akidahnya dari menyembah berhala. Kemudian mengatakan, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan istriku negeri yang tandus tak ada tanam-tanaman, asal dekat dengan rumahmu, yaitu Ka'bah yang diberkahi. Rabbana liqimus shalah. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku mengharapkan anakku menegakkan salat. Faj'al afidata minan nasi tahwi ilaihim. Dan jadikan hati manusia simpatik menyukai keturunanku, yaitu keturunan Ibrahim. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun, dan karuniakanlah mereka anak-anakku ya rizki dari mengolah buah-buahan. Jadi seorang Ibrahim memiliki 4 visi yang dicatat dalam Quran yang menunjukkan bahwa beliau tidak menjadi ayah yang cuek. Ini memberikan isyarat bahwa seorang ayah sesibuk-sibuknya harus menjalankan peran ini, bahwa jangan membiarkan istri dituntut sekadar untuk jadi madrasah. Ingat bahwa pepatah yang mengatakan al-ummu madrasatu ula, ibu madrasah pertama seorang anak, itu pepatah yang tentu sudah kita sama-sama pahami, yaitu kelaziman. Tapi pepatah ini sejatinya belum lengkap. Karena pepatah ini sejatinya disempurnakan oleh Dr. Al-Qaimi dalam kitab Daul Afid Tarbiyah, bahwa al-ummu madrasatul ula wal abu ra'isuha. Ibu madrasah pertama seorang anak dan ayah adalah kepala sekolah. Jadi madrasah yang namanya madrasah hanya akan bisa berjalan kalau ada kepala sekolah yang bertanggung jawab. Jadi kalau kepala sekolahnya nggak bertanggung jawab, ya nggak pernah mikirin sekolahnya, maka akan terjadi yang namanya madrasah ilegal, madrasah yang tidak mampu menghasilkan generasi yang unggul. Nah, salah satu peran kepala sekolah adalah menetapkan visi dan misi. Visi dan misi inilah yang dimiliki oleh seorang Ibrahim. Bagaimana ketika dia meninggalkan istrinya, yang namanya Hajar, dia Hajar memahami bahwa apa yang disampaikan doanya Ibrahim ini wajib dia tunaikan sebagai sebuah guidance, atau kalau kita lihat sebagai GBHK, garis-garis besar haluan keluarga. Jadi seorang ayah jelas apa maunya. Jadi jangan sampai ada ayah kalau ditanya, anak kita mau dididik gimana ya? Mengalir bagi air. Ini repot ya, karena kalau ngalir ke sungai nggak masalah, yang repot kalau ngalir ke septic tank, kan banyak. Aliran itu kan nggak harus lurus. Nah ini sebagian ayah nggak tahu. Kalau ditanya anak kita mau dibawa kemana ya, terserahlah nantilah tuh. Cari aja kira-kira ada pesantren nggak. Jadi nggak jelas gitu maunya gimana. Jadi gimana mau merancang masa depan kalau kepala sekolahnya sendiri nggak tahu harus melakukan apa. Kepala sekolahnya sejak nikah aja itu sudah minder gitu. Antum mau nikah sama siapa? Terserah dah. Kalau ada akhwat yang mau enggak ya enggak, syukur dah. Ya, yang Ana sih kayak gini banget. Enggak begitu. Dia jelas gitu. Dia berpikir, Ana mau misalnya mendidik anak-anak menjadi seorang imam Masjidil Haram. Makanya Ana butuh seorang misalnya yang akan mendidik anak-anak menjadi hafizah, dan itu enggak mau dia nikah dengan seorang yang namanya penghafal Quran. Ya, jadi jangan sampai dia memiliki visi misi tapi dalam aplikasi dia salah. Jadi memang ayah jelas. Dan ayah itu mensinergikan dengan ibu, dalam hal ini dengan istri yang ada di rumahnya. Dengan demikian, masing-masing sudah memahami ketika mau ditanya, mau dibawa kemana anak kita, mereka jelas. Mereka sudah punya yang disebut roadmap, jalan, peta jalan dalam kehidupan bagi anak-anaknya yang menunjukkan bahwa
Ini bukan orang tua sembarangan. Orang tua yang memahami bagaimana target pengasuhan bagi anak-anaknya yang harus dijadikan sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan tersebut. Nah, kembali, bagaimana seorang Ibrahim dalam hal berkaitan dengan visi dan misi ini, beliau ya menjalankan peran ini. Ya, beliau menetapkan, sehingga seorang ayah salah satunya mau tidak mau dia harus mengungkapkan apa yang mau dirancang masa depan. Inilah yang melatar belakangi mengapa seorang yang tadi kita sebutkan seorang Salahuddin Al-Ayyubi kelak menjadi pembebas Al-Aqsa karena memiliki ayah yang jelas visi misinya, atau seorang Muhammad Al-Fatih yang dia akhirnya bisa membebaskan Konstantinopel, menjawab salah satu sabda Rasulullah yang akan menaklukkan Konstantinopel 8 abad sebelumnya sudah sabdakan, dan ternyata dia memiliki seorang ayah yang jelas memiliki visi misinya, yaitu Sultan Murad II. Sehingga ayah punya visi misi ini, dia merancang masa depan anaknya itu berdasarkan apa yang memang kebayang dari dia. Makanya poin pertama adalah mutlak bagi ayah harus jelas mau dibawa kemana anaknya, jelas itu bermula dari ayah. Nah, yang kedua, barulah dia mendiskusikan dan partner. Pasangan yang sering ada di rumah, dalam ini adalah istri alias ibu, dialah yang akan menjalankan peran itu sebagai madrasah. Dialah yang nanti akan membantu bagaimana ayah mengaplikasikan itu. Sehingga kalau sampai pasangan yang ini, ya dalam ini kita salah memilih pasangan, sudah jelas itu kita salah dalam mempraktekkan bagaimana visi dan misi tersebut. Itulah yang membuat Ibrahim bersyukur pilihannya menikahi Hajar, seorang pembantu yang dihadiahkan oleh raja di Mesir, yang akhirnya menjadi pembantunya Sarah, dan Sarah karena dinyatakan mandul, ya tidak memiliki anak, akhirnya berinisiatif meminta pembantunya untuk menjadi istri dari Ibrahim. Dan ini kisahnya ada dalam tafsir Qasasul Anbiya Ibnu Katsir. Ya, simpulannya bahwa akhirnya Sarah mengangkat Hajar untuk menjadi istri dari Ibrahim, istri kedua. Tentu ini atas dasar pertimbangan karena Sarah meyakini bahwa dirinya tidak bisa memiliki keturunan lagi karena beliau divonis mandul yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai aqimah. Aqimah itu maknanya sebenarnya hancur, ya, sebagaimana ketika Allah menyebutkan angin yang menghancurkan kaum Ad dengan rih angin yang akim, ya, aqimah itu menghancurkan. Sehingga sebagian ulama ketika menghancurkan kemandulan yang aqimah artinya kemandulan yang permanen. Ya, kan ada dua jenis kemandulan dalam Quran. Yang pertama disebut akiro. Akiro adalah kemandulan disebutkan dalam surat Maryam ayat 5 kalau tidak salah, ketika Zakaria berdoa imro'ati akhir, sementara istriku akhiro, istriku tuh mandul. Mandul disebut akhir adalah mandul karena penyakit yang peluang hamilnya ada tapi kecil. Ya mungkin kandungannya lemah, atau mungkin tuba falopinya nggak bisa menangkap dari sperma yang masuk, sehingga disebut akhiro, peluangnya kecil. Tapi kalau mandul yang boleh jadi menurut kedokteran nggak mungkin hamil, itu disebut akimah. Disebutkan bagaimana seorang Sarah memvonis dirinya sendiri, wa ana ajuzun aqimah, saya ini tua dan mandul. Jadi makanya Sarah meyakini nggak mungkin punya anak, makanya dia meminta supaya Ismail dalam hal ini menikahi yang namanya meminta supaya karena tidak punya anak, Sarah meminta kepada Hajar untuk menjadi istri kedua dari Ibrahim, dan ini akhirnya dijalani oleh Ibrahim. Jadi Hajar ini sendiri sebenarnya diminta dinikahi bukan karena Ibrahim yang niat poligami, tapi Ibrahim sejatinya monogami, tapi ketika dia memahami bahwa visi misinya tidak bisa ditunaikan oleh seorang Sarah, maka poligami itu dijalankan karena visi misi. Jadi bukan karena, wih cantik banget ya, wow Hajar. Inilah sebagian ikhwan itu poligami itu karena nggak memiliki visi misi. Makanya mohon maaf gitu, kadang-kadang saya marah gitu ketika ada orang yang selingkuh dan ujung-ujungnya bilang, Ana boleh poligami ya Ustaz, karena Ana menjalin hubungan. Antum merendahkan dengan poligami. Antum membuat syariat ini menjadi kotor kan antum. Demi menjaga kemudian syariat, antum haram poligami. Saya sampai berani mengatakan gitu. Karena antum memulai dengan selingkuh. Tapi bukan kami gimana? Antum tobat, bukan poligami solusinya. Tobat. Sentikan itu, bertobat sama Allah, jauhi dia. Karena betapa banyak ikhwan yang hanya karena selingkuh, khawatir melakukan lagi, dia poligami. Sehingga orang tuh menjadikan poligami itu menjadi rendah gitu ya. Ini saya nggak tahu nih ngomong gini pas nggak ngomong sama ibu-ibu nih. Percuma juga, harusnya dengar bapak-bapak juga nih. Ya, tapi maksudnya adalah
betapa poligami itu yang mulia, yang Rasulullah saja menikah berkali-kali itu bukan karena wow cantik, enggak. Itu semua punya visi misi, karena punya rancangan masa depan. Dengan Khadijah, beliau jelas misinya adalah menguatkan dakwah, membutuhkan seorang wanita yang membuat dia ini tenang, mensupport dakwahnya dengan hartanya. Ketika menikahi Saudah binti Zam'ah, karena kebutuhan merawat anak-anaknya masih kecil yang tidak punya ibu pengasuh. Kemudian ketika menikah Aisyah, karena ingin menjadikan ada seorang wanita yang akan menceritakan kehidupan rumah tangga Rasul. Dan itu dilakukan oleh Aisyah karena Aisyah wanita yang cerdas, sehingga betapa hadis-hadis tentang rumah tangga kita pelajari di Aisyah. Sekiranya Rasulullah tidak menikah Aisyah, mungkin kita akan tertutup. Rasulullah kok di rumah tangganya ngapain aja sih? Kita hanya melihat dari sisi luar, ternyata Aisyah menjalankan itu. Jadi nikahnya Rasul itu bukannya sebagian ikhwan pahami, wih cantik, wih, nikah gitu, nggak begitu. Maka sejak awal bahwa visi misi tetapkan dulu. Sehingga Ibrahim ketika dia menikah dengan Sarah, dia memahami Sarah ini nggak bisa jalankan visi misinya. Maksudnya gini, telah dinyatakan secara ini dia mandul. Karena mandul mau nggak mau dia poligami, karena Ibrahim meyakini saya harus punya keturunan sesuai dengan doa saya. Dia menginginkan ada nabi yang didoakan oleh dia. Maka nikahlah dengan Hajar. Dan pilihan Hajar pilihan yang tepat. Buktinya apa? Ketika Allah menjadikan Hajar sebagai istri kedua dari Ibrahim, dan lahirlah anak Ismail, Allah memuji Hajar dengan diminta Ibrahim untuk meninggalkannya di negeri yang tandus tak ada tanam-tanaman. Lihat bagaimana seorang Ibrahim diminta untuk membawa istrinya dari Syam, dari Palestina ke Hijaz, ke Mekah, dan didoakan, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihi Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin dzar'in inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan istriku negeri yang tandus, tidak ada tanam-tanaman, ya, tapi dekat dengan rumahmu, ya. Jadi dia sampai membawa anak istrinya ke negeri yang tandus, tapi dekat rumah Allah, itu Makkah yang berkahi, Ka'bah yang diberkahi. Maka saat itulah dia akhirnya meninggalkan tempat tersebut. Dan itu bagian dari cara Allah untuk menguji, benar gak nih kualitasnya Hajar. Buktinya apa? Memang dia sempat bertanya kepada Ibrahim ketika Ibrahim pergi. Apakah betul engkau meninggalkan kami di sini? Ibrahim nggak bisa jawab. Apa betul engkau meninggalkan kami di sini? Ibrahim tidak bisa jawab. Apakah betul? Kemudian dia mendapat insight, kemudian mengatakan Allah amaruka bihadza, apakah Allah memberitakan kau wahai suamiku? Dan singkatnya kita tahu bahwa Ibrahim menjawab, "Na'am, iya." Maka dia mengatakan, "Pergilah suamiku. Jika memang diperintah Allah, aku ridho, ya. Aku lepaskan engkau untuk menjalankan perang." Jadi Ibrahim itu pergi pun meninggalkan istrinya bukan karena ya suami nggak bertanggung jawab. Ini visi misinya tetap jalankan, tapi dia harus menjalankan peran kenabian. Ya dia pergi meninggalkan istrinya bukan karena pengen main sepeda Brompton gitu ya. Mungkin lagi bapak-bapak kan pergi gitu ya, mau goes sepeda gitu, istrinya nggak ditengok, atau mungkin mencari wanita lain, tidak. Nah, sang istri akhirnya teruji ya, bagaimana dia tangguhnya, dia tidak ngomel, tidak protes, dia bersama dengan Ismail mendidik anaknya. Jadi rancangan masa depan itu memang dimulai dari bagaimana mau tidak mau, bagaimana pasangan itu sudah harus memiliki visi misi yang sama. Karena betapa banyak merancang masa depan itu terhambat karena tidak harmonis suami istri. Itulah hikmah mengapa di dalam Al-Quran didoakan doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita di dalam surat Al-Furqan 74, ya, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, karuniakanlah dari pasangan kami dan juga keturunan kami, ya, yang menyejukkan mata, ya. Jadi sebelum minta pada anak, ke pasangan dulu. Dan redaksi Al-Qur'an ketika menyebut pasangan ini kalimat azwaj. Azwaj ini jamak dikata azauj, dan kalau kita pelajari bahasa Quran tentang pasangan itu, ya ini menarik. Ada tulisan dari Dr. Aisyah Asyati tentang kemujizat Al-Quran dari perbedaan antara bahasa imro'ah dan azwaj atau zauj. Ternyata Allah ketika menyebutkan zauj atau azwaj menunjukkan hubungan yang ideal. Menunjukkan suami istri yang kalau ideal itu hubungannya adalah dengan zauj. Ya, makanya kita minta azwaj. Ya, makanya istri Nabi dalam Quran disebut ya ayuhan nabi qul li azwajika, wahai Nabi kepada istri-istrimu. Itu menunjukkan istri Nabi dan istrinya itu hubungannya ideal. Atau misalnya ketika Al-Quran menyebutkan Nabi Adam dan istrinya, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan zaujmu. Itu menunjukkan hubungannya sudah ideal.
Atau misalnya ketika Allah menyebutkan penghuni surga itu, udkhulul jannata anta wa zaujuka bifarihin. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan zaujmu dengan istrimu digembirakan. Jadi kalau pasangan itu disebut zauj itu artinya ideal. Tapi kalau pasangan disebut imro'ah itu tidak ideal. Imro'ati Nuh dalam surat At-Tahrim menunjukkan hubungan yang tidak ideal. Nuh seorang nabi, istrinya kafir. Imro'ati Lut, imro'ati Fir'aun, Asiyah wanita mukminah, Fir'aun lelaki yang musuh Allah, atau sama-sama kafir ya. Saya sulana ronzata lahab wa imro'atuhu yaitu imro'ah dari Abu Lahab yaitu Ummu Jamil. Jadi imro'ah menunjukkan hubungan yang tidak ideal. Makanya kita minta, berarti syarat pertama merancang masa depan mulai dengan harmonisasi hubungan dengan pasangan. Mau dibawa kemana anak kita, mau tidak mau. Pembahasan ini mungkin saya sengaja potong singkat ini karena materi merancang masa depan ini memang materi yang panjang. Tidak mungkin kita membahas ini sebentar karena bagaimana membangun harmonisasi aja itu butuh PR. Karena betapa banyak seorang istri yang punya cita-cita anaknya tapi mentok di suaminya sendiri. Atau sebaliknya seorang suami mentok. Nah, dia lupa bagaimana memulai menjalin hubungan dengan pasangan itu juga menjadi salah satu poin mengapa kita harus intens memperbaiki. Baik, poinnya di situ. Yang kedua, ya, ketika kita sudah merancang visi misi, maka baru yang kedua, baru kita mulai ya menetapkan roadmap. Roadmap itu visi misi itu kita jelaskan, Kak, mau umur berapa, apa yang kita rancang. Dan nanti roadmap ini bisa kita alternatif. Kita melihat anak kita ini, apa yang kita harapkan potensinya. Potensi itu bisa kita lihat dari keminatan dia dari kecil yang kita lihat. Ya, makanya kita bisa melihat bagaimana merancang masa depan ini, kita bikin roadmap. Roadmap ini nanti kita coba jadikan sebagai sebuah nilai-nilai dasar yang nanti kita bakukan di dalam periode usia tumbuh kembang anak kita. Yang nanti kita akan pahami ini sebagai bentuk cara menstimulannya. Seorang ayah dan bunda yang memahami masa depan anak, dia harus memahami setiap usia tumbuh kembang anak dengan berbagai macam stimulan dan problematikanya. Dia harus memahami itu karena dia harus menstimulus bagaimana pengasuhan itu anak-anak itu harus berdasarkan hak yang berdasarkan dari apa yang diajarkan. Nah, setelah kita membuat roadmap-nya, ya visi misinya jelas, ya, membuat roadmap-nya, misalnya kita mengharapkan anak kita menjadi ulama, misalnya kalau laki-laki, yang perempuan umur berapa, maka kita harus susun itu, termasuk targetnya bagaimana dalam Islam itu harus kita susun. Jadi per tahunnya pun ada. Misalnya rancangan roadmap yang saya diskusikan sama anak saya, misalnya bagaimana dia menjadi seorang ulama yang mujahid di umur 40 tahun, di mana dia bisa membawa rombongan jamaah, rombongan orang-orang untuk membebaskan Al-Aqsa. Dia jadi pemimpin terlibat dalam pembebasan Al-Aqsa. Dia di umur 40 tahun. Maka dia merancang ya misalnya skill-skill yang harus dimiliki ya sehingga kami akhirnya tidak mensekolahkan di sekolah formal. Kami berinisiatif anak kami tidak dipesantrenkan tapi istilahnya bukan homeschooling ya, street schooling. Jadi sekolahnya di jalanan gitu ya. Ya ikut saya kemana gitu, mulazamah dengan ustadz ini, mulazamah dengan ustadz ini. Dia belajar bela diri ini, dia belajar bela diri itu, dia belajar memanah, dia belajar ini, dia belajar bahasa Arab, dia belajar. Jadi kita punya rancangan itu. Targetnya berapa lama? Misalnya 3 tahun. Setelah itu kita bikin target dia mulai masuk baru pesantren. Pesantren adalah bagian dari target untuk membuat dia mengenal dunia kemandirian, dia mengenal aturan, nizam, ya adab terhadap guru. Praktiknya adalah di pesantren. Jadi bukan pesantren itu bukan bagi kita membawa anak-anak bermasalah. Jadi pesantren adalah anak-anak sudah kita persiapkan dari rumah dan ketika di pesantren dia semakin matang. Karena banyak orang-orang mempesantrenkan anak justru ketika bermasalah sehingga jadi biang di pesantren. Ya, makanya santri di pesantren itu kan ada 2. Ada santri ideologis dan kita harapkan anak kita seperti itu. Yang kalau ditanya kenapa kamu di pesantren, karena aku kelak akan menjadi pembebas Al-Aqsa. Karena aku kelak akan menjadi seorang ulama. Karena aku kelak akan menjadi seorang mujahid. Kan gitu. Itu santri ideologis. Ada yang kedua namanya santri tragis. Kalau santri tragis kenapa? Ya, kamu pesantren. Ya, habis gua bandel sih gitu. Mama papa nggak sanggup ngasuh gua, ya udahlah. Ya, atau mama papa sibuk banget. Jadi bukan gitu. Kita berharap anak kita pesantren kan yang disebut santri ideologis. Nah, santri ideologis itu anak-anak yang menyadari bahwa dia ketika di pesantren, dia benar-benar karena memang dia tahu apa yang dilakukan. Nah, jadi poinnya adalah ketika anak-anak kita sudah merancang itu. Jadi
Dari situlah nanti kita bikin. Dari roadmap itu kita bisa bikin daily rundown. Daily rundown adalah agenda harian yang nanti anak-anak kita sudah strict, khususnya ketika dia sudah berumur ya 15 tahun ke atas. Ya sebenarnya dia umur 10 tahun sudah boleh strict karena anak-anak sudah balik. Anak-anak sudah balik itu harus punya daily rundown. Kenapa daily rundown? Karena daily rundown adalah upaya menjaga anak-anak kita tidak masuk agenda orang lain. Dia punya rancangan masa depan dan jangan sampai rusak oleh masa depan orang lain yang berbeda. Khawatirnya dia rencananya menuju ulama, dia ngikutin agenda temannya yang cita-citanya hanya pengen jadi artis boyband Korea, gitu kan nggak nyambung. Ya karena dia nggak punya roadmap, dia mengikuti temannya. Temannya punya roadmap. Nah, pastikan anak kita punya roadmap. Nah, roadmap itu membuat anak kita jadi fokus kepada agenda hariannya, daily rundown. Baginya tidak ada waktu kecuali untuk belajar. Dan itu yang membuat kesibukan setiap hari itu penting. Karena anak-anak yang tidak punya daily rundown pasti ya dia akan melakukan hal-hal yang sia-sia saja. Ya sebagaimana kata Imam Syafi'i yang dikutip dalam kitab Jawabul Kafi ya Ibnu Qayyim bahwa jika kamu tidak sibuk kepada kebaikan, saya kamu sibuk dalam kesia-siaan. Makanya sibukkan anak kita dengan daily rundown. Ya. Yang ketiga adalah yang kita sudah buat visi misi baru kita melibatkan pihak yang kita rasa bisa membantu merumuskan itu. Pihak-pihak yang dilibatkan siapa dalam hal ini? Ya tentu dalam hal ini ya selain pasangan adakah misalnya orang setempat, lingkungan, sebagaimana kita misalnya bisa meminta bantuan orang, sebagaimana kita bisa minta yang namanya kalau Ismail itu salah satu yang menarik walaupun ditinggalkan oleh Ibrahim, tapi kelaki-lakian sebagai bagian dari nilai seorang Ismail yang harus menjadi sosok laki yang tangguh, sementara dia tidak punya ayah, diwakili oleh sosok Bani Jurhum yang menjadi ayah pengasuh secara komunal bagi seorang Ismail. Jadi Ismail ini kan kalau kita baca sejarahnya memang jarang ditemui oleh Ibrahim. Tapi bagaimana kok dia bisa menjadi sosok laki yang tangguh padahal dia dibesarkan oleh seorang ibu? Karena dia mendapatkan nilai keayahan yang dipengaruhi oleh nilai kelaki-lakian ada di Bani Jurhum. Bani Jurhum adalah bani yang akhirnya tinggal dan menetap di Mekah karena mereka melihat adanya air Zam-Zam yang mengalir dan itu membuat mereka tadinya mau pindah ke Yaman akhirnya nggak jadi gitu. Akhirnya mereka menetap dan minta izin kepada Bunda Hajar. Bolehkah kami ikut bersama kalian? Akhirnya dia ikut. Ketika dia ikut bersama Hajar, akhirnya dia beranak pinak di sana dan akhirnya Ismail belajar memanah, berburu, berdagang dari mana? Dari laki-laki di Bani Jurhum. Itu menunjukkan bahwa bagaimana figur kelaki-lakian kalau anak laki-laki dan figur perempuan bagi anak perempuan itu wajib ada dimiliki anak kita. Jadi kalau ayahnya sibuk, tapi sudah menentang visi misi, ayahnya bisa mewakilkan ke orang lain. Artinya jangan-jangan misalnya ayahnya nggak sempat, tapi jangan ibu semua karena biar bagaimana, apalagi kalau anak laki-laki tidak dapat figur ayah, bahaya banget ya pengalaman. Kenapa saya membuat buku Fatherman? Salah satunya ada yang ingin memprovokasi para ayah jangan sampai anak kita secara fisik laki-laki, secara jiwa keperempuanan. Karena tidak ada figur laki-laki dalam hidupnya. Karena orang hebat dipastikan mereka mendapatkan figur laki-laki. Seorang bunda misalnya Ibunda Aminah ya dari Ibunda Nabi Muhammad SAW ketika suaminya wafat itu Abdullah ayah dari Nabi Muhammad, maka dia tidak membiarkan Rasulullah hidup tanpa figur ayah. Ada kakeknya, ada pamannya Abu Thalib. Itulah yang harus dipahami bahwa tetap ada figur yang tidak bisa tergantikan yaitu kelaki-lakian. Nah, Ismail dapat ini ya ketika Ibrahim jarang pulang, dia mendapatkan yang namanya figur seorang ayah dari sosok yang namanya Bani Jurhum, ayah Bani Jurhum. Dan itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad atau bahkan Maryam yang ketika Imran wafat diasuh oleh pamannya Nabiullah Zakaria alaihissalam. Nah, ini juga menjadi poin yang harus kita lakukan. Yang berikutnya adalah yang keempat adalah kan kita melibatkan orang lain itu berarti melibatkan itu tentu dengan visi dan misi. Ini poin ketiga ini penting untuk nanti yang keempat, yaitu orang tua yang ketika melibatkan orang lain itu dia dalam rangka kesadaran visi misinya. Hikmah kenapa baginda Nabi SAW disusui oleh Halimatus Sa'diyah itu karena Bunda Aminah adalah ibu yang punya visi misi. Jangan salah, jangan berpikir gini. Sebagian ada yang melihat gini, iya ya Nabi Muhammad aja dari kecil nggak diasuh sama emaknya, ya
Kok bisa? Nah, orang yang tidak membaca sejarah dengan benar akan menduga seorang Aminah itu seolah-olah wanita yang tidak bertanggung jawab, ibu yang tidak bertanggung jawab. Kok dari kecil anaknya sudah terpisah? Dia padahal kalau dia mau kan dia punya susu sendiri, kenapa harus disusui oleh Halimah? Dan dijawab oleh para ahli. Ya, kita baca dalam kitab Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri, dalam kitab Rahikul Maktum misalnya, betapa keterangan para ahli menyebutkan bahwa hikmah ketika Rasulullah disusui dan tinggal terpisah dari ibunya karena kebutuhan akan pribadi Rasul di umur ini, yaitu kebutuhan akan bahasa. Bahasa Arab di kota Mekah rusak. Kalau Rasul dibesarkan oleh ibunya Aminah di kota Mekah, akan mendapatkan stimulan bahasa yang rusak, maka ini akan mempengaruhi kepribadiannya. Ingat, kepribadian itu dipengaruhi oleh bahasa. Makanya orang itu kalau bahasa rusak, kepribadian rusak. Dan itulah hikmah kenapa Allah menyebutkan dalam Al-Quran, bahasa itu menjadi salah satu fokus perbaikan setelah ketakwaan. Ya alladzina amuttaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang beriman, bertakwa pada Allah, dan hendaklah ucapkan perkataan yang baik. Perkataan itu akan perbaiki amalan kamu dan menghapuskan dosa-dosamu. Jadi perbaiki bahasa. Maka Rasulullah ketika dia harus disusui oleh Bunda Halimah, bukan karena Bunda Aminah tidak punya air susu atau dia seorang wanita karir atau dia sibuk, tidak, tapi karena punya visi misi. Anakku harus dibesarkan dengan bahasa yang baik. Untuk itu mau tidak mau aku harus mencari seorang wanita yang akan mengajarkan itu. Itulah Halimah. Jadi semua wanita yang sudah memahami visi misi ini, ada merancang masa depan, dia bertindak seperti itu. Atau misalnya kisah lain, ya, bagaimana seorang tadi kalau Ibrahim, ya, misalnya ketika Ibrahim misalnya mungkin tadi Ibrahim sudah cerita, misalnya yang mungkin bisa kita lihat dari kisahnya Umar bin Abdul Aziz misalnya. Bagaimana seorang ayah yang saat itu diamanahkan namanya Abdul Aziz bin Marwan, ketika dia menyadari bahwa dirinya seorang yang diamanahkan jadi gubernur di Madinah, gubernur di Mesir, afwan, itu dia diamanahkan jadi gubernur di Mesir, sementara anaknya ditinggal di Madinah. Dia tidak bisa membawa anaknya ke Mesir karena pendidikan terbaik saat itu ada di kota Mekah dan Madinah. Jadi kalau membawa anak keluar dari Mesir itu untuk belajar malah dianggap orang bodoh di masa itu. Dulu belum ada Al-Azhar soalnya. Jadi maka dianggap anaknya harus tinggal karena kumpulan para ulama dari di Mekah dan Madinah. Tapi bagaimana cara mendidik anaknya? Dan menarik, dia membawa visi misinya ini ke para syekh yang akan mendidik anaknya. Jadi bukan bapak yang mencari pesantren yang bahasa gini, Ustaz, dengan saya, gimana saya terserah Ustaz lah, pokoknya beres lah, gitu. Enggak begitu. Seorang yang namanya Abdul Aziz Marwan ketika mencari guru buat anaknya, dia menjelaskan visi misinya. Dia bilang gini, Syekh, saya ingin mengajarkan ingin anak saya belajar 2 hal. Anda bisa nggak mengajarkan itu? Apa? Saya ingin anak saya belajar bahasa Arab yang baik. Yang kedua, saya ingin anak saya belajar sholat tepat waktu. 2 itu saja. Kalau dia bisa sholat tepat waktu dan bahasa Arab yang baik, saya pikir sudah cukup. Itu doang ternyata. Jadi dia nggak main yang lain-lain. Sholat tepat waktu, belajar. Itu menunjukkan Bapak yang punya visi misi. Ya, jadi bukan bapak yang ketika saya mau ajarkan anak saya, ngajarin apa ya terserahlah, ya saya adanya apa gitu. Ya, yang seadanya aja, yang daripada di rumah gangguin adiknya mulu. Ya, rese kalau di rumah, ya, daripada digangguin mendingan dia belajar. Bukan begitu. Dia menyerahkannya itu. Jadi kita tahu inilah salah satu kehebatan orang tua terdahulu. Jadi poin yang ketiga ini menunjukkan bahwa seorang ayah dan bunda itu memiliki yang namanya ya, visi misi yang kuat sehingga dia melibatkan pihak orang lain. Itu yang penting. Yang keempat adalah mencari lingkungan yang baik karena lingkungan mutlak menjadi salah satu dasar pembentukan karakter anak. Itulah yang disebutkan sebagian ahli dan kalimat al-insan ibnu bi'atahu. Ya, anak itu adalah anak manusia adalah anak dari lingkungannya. Jadi betapa lingkungan sangat mempengaruhi. Ya, makanya kalau kita lihat bagaimana anak-anak kita rusak juga karena lingkungan yang rusak. Sehingga itulah tadi disebutkan hikmahnya kenapa Rasulullah diasuh oleh Halimah, karena ingin lingkungannya menjaga dirinya dari hal-hal yang buruk. Atau doanya Ibrahim kan, kalau kita lihat tadi sudah berulang kali disampaikan, Robana ini askantu min dzurriyyati biwadin dzar'in inda baitikal muharram, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan anak istriku negeri yang tandus tak ada tanam-tanaman, asal dekat dengan rumahmu. Jadi sampai mencari rumah itu juga Ibrahim tuh yang lokasinya yang boleh dibilang mungkin bagi sebagian akhwat sekarang
benar-benar nggak kebayang gitu, negerinya tandus, nggak ada tanam-tanaman, nggak kebayang gitu, tinggal berdua sama anak di padang pasir. Mending kalau ada semen, ada bata, kok nggak, ini pasir doang gitu ya, nggak usah nanya wifi ada apa enggak, ya Indomaret ada apa enggak pastinya nggak ada ya, mau beli Tupperware ya seblak pempek nggak ada. Ya dulu Hajar itu tinggalin negeri tandus tandatan, tapi karena seorang Rasulullah seorang Ibrahim memiliki visi dan misi, dia mencari tempat tinggal itu yang dipikirin cuma satu, indah baitikal muharram, yang penting dekat dengan rumahmu yang dimuliakan. Jadi dia kepikiran lokasi terbaik itu harus yang dekat dengan masjid. Makanya pemilihan lokasi tempat tinggal anak juga jangan kita salah gitu. Punya masa depan mendidik anak menjadi seorang ahli Quran, tapi lokasinya maaf gitu ya di belakang lokalisasi pelacuran gitu. Ya misalnya tinggal rumah di dekat pasar. Ya sebagian ayah tidak memahami bahwa Rasulullah sudah mengatakan ya hadisnya betapa antara masjid dan pasar itu dibenturkan untuk memberi syarat bahwa pasar itu bukan tempat terbaik mendidik ya. Kata Rasulullah, "Ikhrul biqail masajid fasyur biqail aswaq." Sebaik-baik tempat adalah masjid, seburuk-buruk tempat adalah mall atau pasar. Makanya tidak akan pernah sukses mendidik anak yang dekat dengan pasar atau mall. Dan itu dibahas oleh Imam Nawawi dalam syarah Nawawi ala Sahih Muslim ya, betapa jika anak-anak terlatih di pasar dia akan belajar tentang tipu daya, ya belajar bahasa-bahasa yang buruk dan sebagainya. Jadi lokasi juga penting. Nah, yang kelima, karena waktu membatasi, merancang masa depan anak, mau tidak mau kita harus melakukan evaluasi. Evaluasi inilah yang menjadi dasar mengapa kita harus mengevaluasi. Evaluasi bisa kita tanyakan langsung, ya berdasarkan roadmap saja. Umur sekian kok belum ya, dan itu kita bisa lakukan. Bagaimana evaluasi itu bisa kita lakukan berdasarkan survei ya, bahkan informasi dari gurunya. Dan dalam evaluasi ini kita berhak melakukan ya tugas meluruskan anak, ketegasan seperti tadi misalnya yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Sirah wal Manaqib Umar Ibn Abdul Aziz, yaitu seorang Abdul Aziz bin Marwan yang ketika pergi ke Mesir dan anaknya diajar oleh Syekh Shalih bin Kaisan, ternyata dia minta supaya sang guru setiap bulan mengirimkan laporan perkembangan anak. Ya, setiap bulannya ya anaknya dipesantrenkan, dan ini dulu belum ada email WA, tapi ternyata sudah kepikiran oleh sang ayah. Jadi gurunya lapor tiap bulan dikirimkan ke lewat kurir saat itu. Sampai ketika dia dapati laporan, anakmu hari ini terlambat sholat, anakmu hari ini tidak bersalat berjamaah, maka sang ayah marah dan akhirnya ayah mencari tahu apa penyebabnya dan gurunya pun datang. Singkatnya sang guru menceritakan anakmu yang namanya Umar itu rambutnya gondrong, jadi kalau mau sholat dia itu punya kebiasaan nyisir, dandannya lama sehingga rambutnya itu kan karena nyisir, jadi dibuat dia terlambat karena nyisir rambutnya lama. Karena itulah akhirnya ayahnya melakukan evaluasi dan bertindak tegas. Dia tulis surat kepada anaknya. Salah satu isi suratnya adalah, "Nak, bersamaan dengan surat ini, ayah utus tukang cukur khusus dari Mesir untuk botaki kepala, agar kamu tidak lagi terlambat sholat." Jadi sang ayah langsung melakukan evaluasi, ini gara-gara rambut nih ya, anak gue jadi terlambat sholatnya. Jadi betapa hal-hal yang menghambat visi misi ini harus kita shortcut. Itu juga dilakukan oleh Najmuddin Ayub ketika anaknya itu sering main, lagi dia tegas, anaknya dibanting gitu ya. Dan itu ketika anaknya disebutkan, "Aku menikahi emakmu, ibumu bukan untuk membuat engkau jadi pemain kayak gini." Gitu. Ya aku ingin engkau menjadi seorang pembebas Al-Aqsa gitu ya. Marah ayahnya. Sampai akhirnya sang anak pun menyadari bahwa dia punya visi misi dari ayahnya itu membebaskan Al-Aqsa. Makanya dia ditanya ayahnya, "Kenapa kamu gak nangis?" Padahal udah ayah banting keras. Maka dijawab, seorang pembebas Al-Aqsa tidak mungkin menangis gitu ya. Tidak boleh menangis gitu. Jadi Masya Allah. Jadi anak-anak kita harus menyadari tentang hal ini. Taib ya, saya sengaja bicaranya agak cepat ya, karena ini materinya sebenarnya materi yang secara umum sangat luas, tapi kita sengaja ringkas untuk mudah-mudahan bagi para orang tua bisa memahami ini. Karena waktu yang terbatas, sudah pukul 11 ya, mungkin ada sesi diskusi dan jawab. Kami persilakan jika ada pertanyaan dari kawan-kawan. Saya silakan kembali kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan tadi paparan dari Ustadz Dendri, dan tentu sudah banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kita.
langsung saja mengingat waktu, masuk pada sesi tanya jawab ini. Panitia sudah mencatat beberapa penanya. Perlu diketahui waktu kita hanya sampai pukul 11.30 ya. Sudah ada yang masuk penanya. Yang pertama itu dari Pasca Lucia Iman Jaya Pika. Yang ditanyakan adalah, Ustadz, apakah perlu menuliskan visi misi dan GBHK? Lalu yang kedua, karena adanya perbedaan pola asuh pasangan suami istri, sehingga seringkali cekcok akhirnya tidak sama arahnya gitu, sehingga mempersulit dalam pola asuh. Apa yang harus dilakukan dalam melobi pasangan kita, terutama suami, untuk bisa menyamakan visi dan misi? Baik. Lalu ya langsung saja dulu, boleh. Baik. Jangan banyak-banyak ya. Satu aja dulu. Baik, yang pertama adalah kalau apakah perlu tuliskan, jika itu menguatkan kita untuk makin meresapi, tentu itu sesuatu yang penting ya, sesuatu yang bisa kita praktekkan. Karena kalau sekedar angan-angan atau sekedar lisan saja kadang lupa. Saya sendiri ya berkali-kali juga menyampaikan ke anak visi misi ini, sampai akhirnya saya menyadari, waduh, kalau dia sering lupa, akhirnya kita belajar untuk menulisnya. Bahkan rencananya kita juga nanti membuat poster yang mau mengingatkan tentang visi misi atau roadmap itu, supaya dia tahu sampai di titik mana, sampai di evaluasi di mana. Karena ini model yang bisa mengingatkan kita, karena kan menulis itu membuat kita jadi meng-remind kembali sebenarnya apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Ya, bisa itu menarik kalau misalnya kita mau memasukkan visi dan misi atau menulisnya itu. Karena kami sendiri sudah punya tuh kan, sebelum membuat visi misi kita punya nama family meeting dulu. Family meeting itu ya menunjukkan kita punya perhatian untuk membina keluarga ini. Jadi kita rapat setiap pekan ya atau setiap bulan ya, kita menentukan mau merancang anak ini mau kemana gitu ya. Karena bahkan kita bikin juga yang namanya evaluasi. Misalnya anak-anak ini kecenderungannya kemana, bahkan kita menetapkan nilai-nilai dasar dalam keluarga. Ya, kalau kami menuliskan itu namanya nilai-nilai dasar keluarga beriman ya. Beriman itu BND Jaisyur Rahmat. Ada SKKKM ya, ada 5. S pertama spiritual, K yang kedua adalah kasih sayang, yang K kedua adalah kebersamaan, K yang ketiga adalah keterbukaan, yang berikutnya adalah M menjaga kehormatan. Jadi kita jabarkan, jadi anak-anak memahami spiritual itu Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kemudian bagaimana kasih sayang, berkata-kata yang baik, peduli sama keluarga, saling mengungkapkan bahasa cinta gitu ya. Kemudian keterbukaan ya, itu termasuk tadi saling mempercayai di antara kita ya. Kemudian adalah keterbukaan tadi menjaga kehormatan, termasuk misalnya memuliakan misalnya pada saat kita berada di luar, bagaimana kita menjaga nilai-nilai dalam keluarga. Itu juga kita sosialisasikan kepada anak-anak ya. Itu boleh, itu yang pertama. Yang kedua, kalau terkait dengan masalah dengan seringkali cekcok, kita harus bedakan cekcok ini dalam urusan-urusan yang prinsip atau nggak prinsip. Kadang kita itu meribut hanya untuk urusan yang prinsip. Misalnya gini, anaknya pengen jadi hafiz, bapaknya pengen jadi seorang ilmuwan saintis. Itu bukan yang prinsip, karena menjadi hafiz dan sebagainya itu bukan sesuatu yang prinsip. Yang penting soleh. Soleh itu bukan tunjukkan dengan hafiz Quran saja, tidak. Ya, bahkan yang ditunjukkan oleh kecuali gini, bapaknya pengen anaknya jadi ahli maksiat itu. Nah, seringkali ibu-ibu ini ribut hanya untuk hal-hal yang kaitannya untuk hal-hal yang masih bisa. Karena begini ya, ributnya seorang wanita di depan anak itu malah blunder gini. Karena kita punya kurikulum, tapi kita membuat kurikulum yang tidak disadari. Ini namanya hidden kurikulum. Ributnya kita depan suami, bahkan bertengkar untuk mempertahankan itu. Saya pengen jadi hafiz Quran, ini gara-gara kamu. Kita menginginkan anak menjadi hafiz Quran, tapi kelak kalau dia anak perempuan, dia kurang ajar sama suaminya.
Maka itu nilai kadang-kadang nggak kita sadari gitu. Saya beberapa kali misalnya dapat pengaduan seorang ustazah bahkan yang akhirnya mau nggak mau saya harus ngomong keras ketika dia cerita. Ini konteksnya berbeda ya, dia cerita bagaimana dia punya impian mencetak anak jadi seorang hafiz Quran, dia juga seorang guru Quran gitu ya. Kemudian karena dia masih muda, dia tinggal di rumah ibunya karena dia harus ngajar, dia setiap hari meninggalkan anaknya dan anaknya dititipkan sama ibunya. Nah, dia bilang sama ibunya kan anak umur 3 tahun, "Mah, nanti kalau udah jam 9 aku udah boneka Hafiz ini nanti tolong di setel ya, Mah. Ini suratnya ini dikasih tahu caranya." Ya, mamanya sih ya aja gitu ya. Nah, begitu ternyata dia pergi meninggalkan rumah, ternyata di tengah jalan dia ingat ada yang kelupaan gitu. Akhirnya dia balik. Ketika dia sampai rumah dia kaget ternyata anaknya lagi nonton sama neneknya yaitu ibu dari si ustazah ini ya, sinetron orang dewasa di stasiun TV gitu. Spontan begitu ngeliat ini anak si ustazah ini marah, "Ya Allah mama, pantesan anakku tuh hafalannya gak nambah-nambah. Jadi selama ini anakku tuh bukan dengerin Quran ya, dengerin malah tontonan ini pantesan banget. Ya Allah mama nih bener-bener deh." Gitu. Masya Allah. Atau yang terjadi, dia cerita ke saya sampai bilang gini, "Tahu nggak kesel banget Ustadz, saya tuh gara-gara mama tuh visi-visi saya rusak semua gara mama." Saya malah dalam urusan ini saya malah marah. Saya bilang gini, "Ukti denger ya," saya bilang, "kelak anak Ukti akan jadi penghafal Quran tapi kurang ajar sama orang tua." Saya bilang, bagi saya Quran itu bukan dihafal. Saya kira dia nggak hafal Quran tapi dia akhlaknya mulia sama orang tuanya itu lebih baik. Kaget. Jadi saya mengatakan bahwa Ukti nggak sadar bahwa Ukti itu mengenalkan kurikulum tapi mengajarkan kurikulum yang lain. Jadi kalau ada orang tua yang dalam hal ini memelihatkan keributan di depan pasangan, ya dalam hal ini untuk hal-hal yang tidak prinsipil, yang sejatinya itu masalah yang sifatnya furu, nggak usah ribut. Kalau yang jelas tanggung jawabnya kembalikan. Fungsi bapak tuh koam, yang dihisap tuh bapaknya. Yang jelas kalau misalnya dia punya visi, udah ikutin aja. Selama visi misinya nggak mencemplungkan anak ke neraka, nggak apa-apa. Bisa gini, aku pengen anak kita, aku nggak pengen jadi ulama, aku pengen dia jadi seorang politik. Nggak apa-apa, tapi politisi muslim. Nggak, jalan masuk surga itu jalan bukan berarti harus semuanya harus jadi seorang ulama. Ya, para sahabatnya berbeda. Jadi kalau sekarang ributnya nggak masalah apa dulu. Kadang ributnya itu karena si istri belajar parenting, dan ketika suami beda caranya, kita sengaja ribut. Kalau mau di belakang, di depan anak tunjukkan nilai yang menunjukkan adab, yang itu lebih berkesan. Mama itu walaupun bapak itu keras, tapi mama tetap mengatakan, "Ya Pak, nggak boleh gitu sama Papa. Ya nggak, ini bapakmu." Gitu. Kok ini malah, "Iya bapak kamu tuh kayak gitu tuh." Itu yang kadang-kadang nggak disadari oleh para kaum muslimah. Jadi dudukkan dulu. Nah, sambil nanti setelah sadari kalau itu mengganggu dalam hal ini emosi kita, gara-gara itu kita ribut, berarti kita harus punya PR besar. PR besarnya adalah menyelesaikan dulu di masa dengan pasangan apa penyebabnya, kenapa kita sering cekcok. Dan jangan kita kurang couple time-nya. Dan jangan kita selama ini dakwah terburu-buru. Sebab mungkin ada sebagian kita, ada muslimah yang berkesempatan untuk tarbiyah, liko, ya, tapi ternyata pasangannya kan enggak, sehingga membuat dia akhirnya berbeda gitu ya. Rasulullah lebih pintar, saya lebih ini ya, akhirnya ingin terburu-buru meminta pasangan yang liko makanya. Padahal ketika dia nggak liko, dia sebenarnya karena dia kan prosesnya berbeda. Kita memahami Islam, dia belum. Karena itu jangan membuat dia antipati sama Islam dengan cara kesolehan kita malah membuat kita semakin songong. Betapa suami akhirnya malas ngaji, malas liko. Ya kenapa? Karena yang dia dapat gitu. Banyak istri-istri yang semakin ikut pengajian, semakin soleh, semakin songong. Ini yang bahaya. Harusnya tunjukkan keindahan Islam itu. Sehingga dia mau ngaji gitu. Misalnya ya, ketika dia semakin ngaji, ingat nih, efek pengajian itu buktikan dengan cara semakin memahami tentang syariat. Salah satunya semakin ngaji, semakin taat sama suami. Semakin taat. Jadi ketika kita semakin ngaji, ketika manggil pelayanan makin baik. Sayang, siap gitu. Ada apa Kanda? Panggilan kita lembut. Kan nanti dia memahami. Kamu tuh Masya Allah ya. Aku perhatikan 2 bulan ini beda banget pelayanan. Kan dia bilang efek pengajian, Kak.
efek pengajian Bang, Masya Allah. Ngaji sama siapa? Sama Ustazah Royani, ya Allah. Boleh nggak aku dicariin juga tuh Ustaz-Ustaz dari PKS tuh. Kayak bikin jadi para istri-istriku jadi enak. Coba deh. Misalnya semakin ngaji, semakin songon tanya, ngaji sama siapa? Sama Ustadz Benri itu yang di IG, yang ada di Instagram itu. Ya, gue cari akunnya yang gue blok tuh gara-gara Ustadz songong nih. Jadi Ustadznya salahin. Jadi tunjukkan, jangan sampai Islam itu orang kita ini display atas buah tarbiyah kita. Ibu-ibu yang semangat ngaji, tunjukkan buah dari tarbiyah yang kita peroleh dari halakoh, dari likoat kita itu. Bahwa apa yang diterima kita dari merobiah kita, dari nakibah kita, justru akan berdampak kepada orang terdekat. Jangan sampai justru semakin kita ngaji, semakin tarbiyah, semakin tidak punya adab sama pasangan. Ya, tapi beda banget. Beda itu memang membuat kita tergerus, tapi ingat ada nilai yang lebih penting, itu adalah anak-anak kita diajarkan adab, dan kelak anak kita akan memahami ini sebagai buah pengerjuangan ibunya. Ibu punya obsesi anaknya hafiz, tapi ternyata terbentur karena punya bapak yang seperti itu. Tapi ibu bertahan. Yang jelas dia berusaha semampunya menyelipkan nilai-nilai keislaman ke anaknya, sampai anak suatu saat akan memahami betapa ibunya ini Masya Allah tetap menghormat sama bapak yang sangat mengecewakan. Kenapa? Karena ibunya bertahan di atas adab. Dan itu akan berkesan bagi anak. Waalaikumsalam. Baik, itu ya jawabannya. Saya lanjutkan ke pertanyaan kedua. Ustadz, bagaimana untuk anak yang belum balel atau akil balel? Apakah sebaiknya sudah dibolehkan untuk di ke pondok pesantrenkan atau sebaiknya tidak? Tapi ternyata anaknya pengen banget Ustadz untuk masukkan ke pondok pesantren. Ini dari Mbak Dewi Aryani. Tafadhol Ustadz. Masalah pengen banget itu harus kita lihat berdasarkan pengen banget karena pelarian atau karena visi. Ada orang jangan sampai gitu. Saya pernah dapati loh, kenapa kamu pengen pesantren? Soalnya di rumah bete, punya mama bawel banget, pengen pesantren. Jadi periksa dulu pertama, kenapa anak nih mau pengennya? Apakah karena sejak awal nggak nyaman di rumah, karena membuat dia nggak betah gitu, atau memang dia sudah tersampaikan visi misinya? Karena kalau sampai misalnya kita titipkan pesantren dalam keadaan dia memiliki luka batin karena sakit hati dengan bapak ibunya, maaf ini kan pengalaman saya jadi konselor, saya bertahun-tahun jadi konselor, saya konselor di pesantren. Sampai saya temukan di pesantren seorang anak yang akhirnya menjadi korban dari oknum guru yang melakukan pelecehan seksual sama dia. Karena dia nggak punya figur ayah dan ibu. Ya, dia pesantren itu karena dia mencari figur kasih sayang itu. Dapatlah oknum yang melakukan tindakan pelecehan itu. Jadi yang harus kita pahami, deket nggak dulu sama anak. Ada nggak utang-utang pengasuhan kita? Atau kalau memang nggak ada, karena kesadaran dia, maaf, nggak silakan. Masukkan ke pesantren, bismillah. Tapi kalau dia pesantren karena, mohon maaf ya, di rumah saja kalau ada kita dia duduk, ada mamah lagi ya, ada apa-apa lagi ya, dia nggak itu bahaya. Jadi ini sifatnya harus kita luruskan. Jadi kalau dia mau silakan, ya mau silakan. Kita tinggal bapaknya bilang ya udah nak. Dan kalau sudah pesantren kan pengasuhan nggak berhenti. Ya kita bisa nelpon sepekan sekali. Kita bisa terus menjalankan peran kita, memenuhi kebutuhan psikis dia. Pastikan bahwa kita setiap saat koordinasi dengan musyrif atau musyrifahnya. Seraya bertanya, anak saya hari ini ngapain aja, sehingga kalau ngobrol di telepon, jawab pertanyaan standar yang membuat anak kalau menerima telepon dari orang tua tuh bete. Karena ada orang tua kalau nanya, udah makan belum? Per udah belum? Hafalan kamu udah berapa? Sampai anak jawabannya, iya, Waalaikumsalam, selesai. Karena pertanyaannya putus hanya karena jawaban anak putus karena pertanyaan yang nggak berubah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya pertanyaan ketiga, Ustadz, bagaimana mendidik anak sebagai single parent? Ini pertanyaannya dari Dwi Seno. Silakan. Iya, single parent itu konsepnya adalah be smart parent, not super parent. Itu dulu. Single parent itu dicontohkan dalam Al-Quran tadi seperti misalnya
Bunda Aminah tuh single parent, atau yang populer itu adalah keluarga Imron yang Allah pilih sebagai keluarga terbaik. Inna Allah astafa Adama wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Sungguhnya Allah memilih Adam, memilih Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat, di ayat surat Al-Imran ayat 33. Ternyata dari semua model keluarga yang dipilih oleh Allah, 2 model, itu keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Nah, keluarga Imran, salah satu pembahasan menarik dari ayat ini adalah mewakili keluarga single parent, karena Imran wafat saat Maryam baru lahir. Jadi Hana, ibunda dari Maryam alias istri Imran, ini seorang single parent. Kalau kita perhatikan model single parent dalam Al-Quran, mereka dilatih untuk menjadi smart parent, not super parent. Maksudnya apa? Kalau super parent itu, saya kasih logika gini, dia bawa mobil sendiri, tiba-tiba tengah jalan ada batu besar menghalangi. Dia turun dari mobil, dia dorong batu itu sekuat tenaga. Ya, akhirnya setelah beberapa waktu terdorong, akhirnya dia bisa keluar. Kembali ke kemudi mobil, ternyata baru sadar gara-gara dorong mobil itu pinggangnya patah, encoknya kambuh. Ini juga terjadi pergeseran sendi. Akhirnya waktu nyetir tuh dia sambil meringis. Ada orang nyapa, dia nggak bisa senyum. Dia dulu sakit nih gitu. Kenapa? Karena dia maksain super parent. Kalau dia smart parent, prinsipnya adalah ketika lagi nyetir, tiba-tiba dia nyadar, aduh, panggil ada orang, ada abang-abang, abang, tolong sebentar boleh bang? Ini saya nggak bisa. Oh ya, ini saya dorong barang-barang diambil warga, dorong batu tersebut. Setelah itu dia ada uang sedikit dibagi-bagi. Ini uang kopi ya bang. Terima kasih karena udah membantu saya. Sudah dia kembali ke kemudi, jalan, selesai, dia bisa bersiul. Maka yang harus dipahami konsep single parent adalah satu, punya visi misi. Yang kedua adalah dia harus melatih dirinya apa prioritasnya. Misalnya apa? Kebutuhan anak di umur ini adalah misalnya dia membutuhkan kedekatan emosi. Kalau kedekatan emosi menjadi pertimbangan dia, ya sama termasuk bahasa, maka bagaimana caranya? Ya misalnya kalau saya bekerja sambil saya di rumah, kemudian rumah saya ngomel-ngomel, wah bahaya. Maka saya harus mencari cara supaya saya sering di rumah buat anak merasa nyaman. Nah, kemudian apa? Ternyata stimulannya juga harus dipahami. Ada nilai-nilai yang nggak bisa dipenuhi oleh seorang ibu. Dari bagaimana saya single parent, dia butuh figur ayah. Keayahan itu penting. Nah, salah satunya bisa kita minta tolong. Siapa? Apakah saudara kandung kita, ya dalam ini adik kita jadi paman dari si anak, atau dalam hal ini kakak kita, paman si anak, atau kakek kita, atau kalau nggak ada juga tetangga yang bisa menjadi jalankan peran, ayah-ayah lingkungan, para ustadz. Jadi itulah yang dilakukan ketika Nabi Muhammad dalam hal ini Ibunda Fatimah single parent, dia mencari figur ayah dari kakeknya Nabi atau pamannya, atau misalnya Hana, ibunda dari Maryam ketika single parent, dia cari figur ayah ini dari Nabi Zakaria alaihissalam yang mengasuh Maryam, atau misalnya kita belajar dari Ibunda Imam Syafi'i yang ketika dia single parent, dia menyadari karena suaminya wafat, bapak dari kakeknya juga wafat, kakeknya Imam Syafi'i, pamannya juga nggak ada, maka dia hijrah ke kota, dari kota Gaza ke kota Mekah, ya di sana dia meyakini banyak guru-guru, dan TK-TK di zaman dulu tuh kutab namanya, itu rata-rata gurunya laki-laki, sehingga dengan alasan itulah dia mencari pindah di kota Gaza untuk mendapatkan stimulan kelaki-lakian. Dengan kata lain, seorang single parent, dia harus memiliki strategi, ya apa yang menjadi prioritas yang menjadi dasarnya, dan dia kalau nggak dari saya siapa yang bisa memberikan, yang terbaik mah dari kita, tapi kalau dia kita nggak bisa, saya memberikan. Jadi itu yang paling penting, dan dia memantau. Ingat, single parent bukan lepas, tapi dia memantau bagaimana sehingga anak tetap memahami itu di bawah pengasuhan dari ibunya. Allah alam sawab. Ya, pertanyaan berikutnya Ustadz. Ustadz, bolehkah memberi jarak kelahiran anak atau membatasi jumlah anak? Karena tujuannya untuk supaya bisa benar-benar mengarahkan dan membimbing anak, atau yang memiliki anak-anak yang sesuai dengan visi dan misi tadi ya. Mungkin kalau banyak agak kesulitan begitu, atau tidak mampu, khawatir tidak mampu dalam mendidik dan membesarkan mereka dengan arahan yang baik tadi. Ya. Jumhur ulama membatasi kelahiran atau disebut KB itu sepakat dibolehkan, dan itu sesuatu yang paling penting adalah kesepakatan dengan pasangan, ya. Yang kedua adalah tinggal masalah alat KB-nya. Allah alam, saya beberapa tidak mendalami ini, tapi di dalam beberapa fikih yang di kitab fikih, fikih muasirohnya Dr. Subkordowi jelaskan ya beberapa alat KB yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan gitu. Misalnya kalau membatasi kelahiran, ya
yang secara alamiah itu misalnya adalah berhubungan ya dengan KB, dengan berhubungan di saat itu fase tidak subur, atau misalnya dengan azal berhubungan tapi tidak dikeluarkan di dalam misalnya, dan misalnya dengan alat KB yang tidak merusak organ. Itu silakan tanya, tapi intinya boleh membatasi, tinggal cara membatasinya itu yang harus kita atur. Misalnya membatasi tapi tidak berhubungan tuh zolim sama laki-laki atau sama suami. Misalnya aku nggak mau hamil, jangan sentuh aku. Nah kalau itu udah zolim. Kalau itu zolim. Tapi misalnya membatasi memakai alat KB ya, wallahualam, mungkin cari lebih detailnya. Setahu saya ada beberapa alat KB yang tidak direkomendasikan beberapa ulama, tapi karena berprinsipnya mencegah jangan sampai terjadi mudorot baru ya. Wallahualam, khawatirnya ada alat KB yang diperhatikan. Tapi pada prinsipnya adalah membolehkan kita membatasi kelahiran dan KB. Baik, selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz ya, karena waktu sudah 11.30. Ustadz, saya punya anak yang hobinya cita-cita main bola. Lalu dia bercita-cita ingin jadi pemain bola. Boleh nggak saya mengarahkan Umur anak berapa? saya seperti itu? Umur berapa? Tidak disampaikan, tapi kemungkinan memang masih kecil karena saya kenal nih dengan penanyanya. Kisaran usia sekitar 6-7 tahun. Ya, anak kecil di bawah 10 tahun cita-citanya berubah bisa jadi setiap seminggu sekali gitu. Tergantung siapa ya tokoh yang dilihat. Baru nonton Subasa, aku pengen jadi pemain bola. Baru nonton C-Master, aku pengen jadi koki. Baru nonton Boboiboy, aku pengen jadi ini. Makanya nggak usah ini. Yang jelas ucapan-ucapan dia itu harus kita barengi dengan apa yang kita menjadi visi misinya. Boleh nak, tapi pemain bola misalnya ibunya yang hafiz Quran ya misalnya. Tapi boleh ya nak, pemain bola yang misalnya nanti ya akan memiliki uang yang banyak untuk dibagi-bagikan kaum miskin. Jadi orang tuanya itu tidak langsung kaget, waduh bola lagi, wah gimana nih, dan jangan dia nanti jadi agamanya ikuti David Beckham nih, Kristen, ya nggak usah gitu. Dan jangan kayak Messi, nggak usah. Itu tergantung asupannya. Kenapa dia mengidolakan itu, memiliki itu, karena ada ketertarikan emosional yang dia lihat dari sekitarnya dia, dan itu berubah nanti seiring dengan intensitas orang tua mengenalkan tentang visi misi ini dalam wujud interaksi yang intens dalam soal. Baik, Masya Allah, luar biasa ya Bapak Ibu.